Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Pendidikan Merdeka 107,7 FM SMA Negeri 1 Cijeruk. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi 1 jam lalu bahwa kami akan kedatangan kabar gembira lainnya, yaitu selain kemarin bahwa Dika menjadi pembentang di upacara 17 Agustus 2021 ya, untuk peringatan itu. Kita juga hari ini kedatangan tamu dari Komisi 10. Ada yang tahu Komisi 10 di DPR itu apa? Apa, Dik? Komisi apa? Betul, ya. Betul. Komisi yang membidangi pendidikan. Salah satu wakil rakyat, wakil kita, suara kita di DPR sudah hadir di sini. Oke, pertama kali saya persilahkan untuk saya panggil Habib aja ya sekalian, atau Pak Habib ya, saya bingung karena Habib itu nama sekaligus juga gelar kehormatan. Ini yang repot ya. Apa saya Pak Habib atau Habib, gimana? Serahlah, apa aja. Oke, terima kasih. Mohon dan hadir di sini juga ada Dika Ambia Rahman, pembentang. Kemudian juga ada Kepsek saya. Jadi kita di sini tidak akan memutarkan musik dan lain sebagainya di siaran ini. Jadi pantang terus buat yang biasa dengerin radio diselangi musik. Kita tidak ada musik ini, tidak ada cutting. Ada 2 kamera di sana dan di sebelah sana. Kalau Ibu melihatnya ke sebelah sini ya, Bu. Dika juga bisa lihat ke sebelah sana atau ke sebelah sana. Ya, mohon Habib yang terhormat, mangga untuk mengenalkan diri lebih jelas, karena tadi saya belum baca CV secara jelas. Takut-takutnya salah, nggak boleh dong salah ya. Oke, silahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari Jumat yang berkah ini saya bisa hadir di SMA Negeri 1 Cijeruk ya. Kebetulan saya sedang mendapatkan tugas untuk mengunjungi daerah pemilihan saya, yaitu Kabupaten Bogor. Karena saya sebagai anggota DPR RI yang dapilnya berasal dari Jawa Barat 5, yaitu Kabupaten Bogor. Saya Fahmi Alaidrus dari fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Saya ditugaskan di Komisi 10 DPR RI dan juga di Badan Anggaran. Di Komisi 10 itu bermitra salah satunya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Pendidikan Tinggi ya. Mitra lain ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Pemuda dan Olahraga Menpora, dan juga ada Perpustakaan Nasional. Nah, cuma kami sering menyebutnya Komisi 10 itu sebagai Komisi Pendidikan. Karena katakanlah batang tubuhnya di Komisi 10 itu pendidikan. Begitu kira-kira. Siap. Habib, saya enaknya lebih Panggil Habib ya, karena itu panggilan kehormatan ya. Oke. Pak Habib, adakah bisa kita dapat bocoran nih apa yang sedang dibahas atau direncanakan atau sudah diketok oleh Komisi 10 terkait dengan kebijakan pendidikan di masa pandemi ini nih? Kebijakan masa pandemi dan setelah pandemi ini mau dibawa ke arah mana? Karena orang masih gampang nih. Ada yang beranggapan bahwa karena zaman digital bergerak dan didorong oleh pandemi akan terus seperti itu, atau bagaimana nih? Silakan Habib. Iya kan, kita tahu pendidikan nasional atau pendidikan di kita itu masih banyak sekali masalah ya. Saya pernah sampaikan di rapat di Komisi 10, kita ini anggaran pendidikannya udah cukup lumayan besar ya. 350, 400, 450, bahkan sekarang sudah 500 triliun per tahun. Artinya jumlah itu dikelola oleh berbagai macam kementerian dan lembaga, bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi ada Kemenag, ada beberapa kementerian dan lembaga lain. Tetapi jumlah yang cukup besar itu ternyata ya belum juga mengangkat mutu pendidikan nasional secara signifikan. Masih banyak masalah guru, masalah kurikulum, masalah sarana prasarana ya, dan masalah-masalah lain yang kebetulan lebih tersingkap lagi ketika pandemi. Jadi di masa pandemi ini yang memaksa
kita belajar dari rumah ya atau daring, ternyata menyingkap banyak masalah ketika kemudian sebagian besar guru-guru tidak siap untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh PJJ itu. Banyak ditemukan ketidaksiapan mereka, atau dengan sederhananya atau dengan mudahnya guru-guru lebih banyak memindahkan pembelajaran offline ke pembelajaran online, kan sesungguhnya sangat berbeda itu. Nah, inilah yang kemudian akhirnya kita bersama-sama melakukan pemantauan, lalu kita rumuskan berbagai macam arah kebijakan. Intinya adalah bagaimana masa pandemi ini kemudian digunakan untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan guru untuk mutu pembelajaran khususnya melalui media digital. Apalagi kemudian sekarang kita kenal dengan zamannya 4.0 ya, 4.0, di mana pembelajaran berbasis digital ini sudah menjadi sebuah keniscayaan. Nah, tadi seperti yang Abang tanya ya, pembelajaran digital ini kemungkinan akan terus digunakan. Walaupun nanti pandemi sudah reda, sudah tidak ada lagi, tapi zaman 4.0 ini guru-guru sudah harus mampu mengembangkan media dan sumber pembelajaran melalui basis digital. Ini yang barangkali kemudian nanti akan dirumuskan di dalam satu peta jalan pendidikan yang sedang digarap oleh pemerintah. Komisi 10 juga ikut mengawal. Nah, ini yang kemudian kita coba lakukan terus-menerus komunikasi, bahkan kita membentuk panja panitia kerja yang terkait dengan mutu pendidikan ini. Nah, yang juga jadi masalah ketika menyambut 4.0 ini, masalah infrastruktur internet. Ya, nggak usah jauh-jauh, di Kabupaten Bogor aja banyak yang lemah sinyalnya ya. Nah, apalagi di Sulawesi, di ujung Sumatera, di mana-mana. Kemudian menggesa pemerintah kemudian berupaya untuk meningkatkan akses internet ke seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah 3T, daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Begitu kira-kira. Menambahkan Habib, alhamdulillah gitu ya, yang tadi Habib ceritakan betul untuk di SMA 1 Cijeruk nih ya Pak Sultan gitu, kita kemarin mendapatkan apresiasi karena SMA 1 Cijeruk ini di dalam kondisi daring ini kami alhamdulillah bisa melaksanakan hybrid learning Ustadz gitu ya. Jadi dalam waktu bersamaan secara paralel seperti permintaan dari arahan dari kementerian bahwa membuka secara bertahap gitu ya. Jadi kami punya 21 kelas mengadakan pembelajaran setengahnya 11 kelas, dan jumlah siswa yang akan masuk di dalam kelas itu adalah 18. Nah, sebelumnya setiap kelas itu kami fasilitasi dengan fasilitas all-in-one dan juga jaringan wifi. Jadi anak-anak itu tidak belajar asinkronus, tapi dalam waktu bersamaan mereka belajar di rumahnya masing-masing, dan itu adalah alhamdulillah di SMA 1 Cijeruk ini bisa berjalan dengan baik, alhamdulillah dengan tingkat partisipasi yang cukup bagus seperti itu, dibandingkan dalam satu waktu misalnya saya guru matematika mengajar kelas 10, semua anak kelas 10 masuk di dalam room yang sama. Nah, alhamdulillah kami lakukan hybrid learning itu dan alhamdulillah berjalan. Nah, termasuk keberadaan radio ini Habib ya. Jadi radio ini luar biasanya itu muncul malah di masa pandemi gitu. Nah, jadi radio menjadi salah satu alternatif karena betul yang disampaikan oleh Habib tadi, ada beberapa daerah yang blank spot. Jadi ini menjadi alternatif buat para guru menyampaikan berbagai konten pembelajaran melalui media radio seperti itu. Jadi pandemi ini betul mempercepat berbagai inovasi, dan alhamdulillah itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang luar biasa di SMA 1 Cijeruk ini, dan kami juga di lapangan merasakan peningkatan signifikan terkait dengan kemampuan digitalisasi dari para guru gitu ya. Jadi guru-guru jauh lebih cepat penguasaan di situ. Termasuk mungkin keberadaan radio dan juga podcast ini gitu ya, menambahkan skill-skill yang nanti mungkin bisa
diperoleh oleh siswa kita, Ustadz gitu. Dari apa nanti kita kedepannya ini bukan lagi pasutan yang akan di sini, mungkin nanti kedepannya hostnya Dika dan segala macam gitu, Habib. Ya, Jadi harusnya Dika. Iya betul seperti itu. Setuju Jadi saya. Alhamdulillah gitu Habib, dalam kondisi keterbatasan yang tadi Habib sempat menceritakan di ruangan terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BOPD, itulah yang kami optimalkan untuk memberikan layanan secara maksimal gitu. Mungkin itu Pak Sultan, mangga dilanjut lagi seperti itu. Ya, tadi kita sudah dapat gambaran luas bagaimana pendidikan akan dikelola atau sedang dikelola, diawasi dan direncanakan di legislatif. Ada satu hal yang menarik yang terbaru nih Ustadz atau Habib. Saya namanya Habib sih. Kemarin sedang ramai tentang Chromebook karena itu saya lihat digitalisasi pendidikan dan Chromebook. Ada 3,7 triliun anggaran untuk pengadaan Chromebook itu. Apakah itu masuk menjadi bagian digitalisasi pendidikan, Ustadz? Ya, ini isu yang juga ramai ramai diperbincangkan. Tetapi kemarin juga kita bahas di Komisi 10. Kemarin 2 hari yang lalu kita kan rapat kerja dengan Kemendikbud. Jadi sesungguhnya memang ada program digitalisasi pendidikan dan dananya sampai 2024 itu juga cukup lumayan ya. Berapa tuh, 20 sekian triliun ya. Pokoknya tahun ini 3,7 ya tahun ini. Ini kan bilangan yang cukup besar. Gitu. Nah, disinilah kemudian muncul berbagai macam permasalahan. Niatnya baik, dan kita mendapatkan penjelasan bahwa 10 juta katakanlah gitu ya per unit itu bukan hanya laptop saja. Dia itu laptop dan bersama alat-alat penunjang lainnya. Dan speknya tadi speknya itu spek minimal seperti itu. Tetapi boleh jadi kemudian ada penambahan. Cuma kan masalahnya bukan di situ sebenarnya. Masalahnya adalah seberapa siap sekolah-sekolah ini, kan kita bicara seluruh Indonesia, termasuk daerah tertinggal ya. Seberapa siap guru-guru kemudian memanfaatkan bantuan yang sangat besar itu kalau kita jumlahkan secara agregat, sehingga alat tersebut benar-benar dapat bermanfaat sesuai dengan bilangan rupiahnya gitu. Nah, kita khawatirkan banyak guru-guru, tentu bukan di sinilah, kalau di sini insya Allah siap nih guru-guru, tapi banyak di daerah-daerah 3T terutama ya, mereka belum siap gitu, belum siap mengoptimalkan penggunaan TIK itu. Satu, yang kedua, memangnya daerah-daerah tersebut sinyalnya juga udah cukup kuat. Kan kalau TIK itu tidak digandengkan dengan akses internet kan jadi nggak optimal kan. Padahal masih banyak blank spot, masih banyak masalah gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, di Kabupaten Bogor ini juga masih ada beberapa titik blank spot gitu. Ini yang kita permasalahkan. Satu hal lagi yang juga dipermasalahkan adalah biasa ada dana besar takut terjadi penyimpangan. Nah, ini juga pengawasan harus benar-benar melekat. Jadi pengawasan dari sisi alokasi sesuai dengan barangnya. Yang kedua, pengawasan dari sisi optimalisasi penggunaannya, apakah dia optimal atau tidak. Yang ketiga, pengawasan dari sisi penyimpangan kalau di korup, di macam-macam lah, harga yang tidak sesuai dan seterusnya gitu. Ya, barusan sudah dibahas begitu detail ya, karena memang para anggota dewan itu selain cerdas juga mereka punya tim atau staf ahli yang mumpuni, para profesor, dokter dan lain sebagainya. Satu hal lagi Ustadz, terkait ini kita masih tentang global, nanti saya ingin apa sih yang menurut Habib ingin sampaikan untuk SMA 1 Cijeruk ini, kondisi saat ini seperti ini, atau di kondisi perubahan paradigma pendidikan saat ini, sebelum kita akan bicara mengenai Dika gitu ya. Justru yang ingin saya sampaikan ada kaitan dengan Dika gitu. Bagus Ustaz. Jadi pendidikan kita ini sepenuhnya untuk murid-murid yang sekarang memang dalam usia seperti Dika. Mereka lah yang akan menjadi pemain-pemain utama
10-15 tahun yang akan datang. Lalu di 10-15 tahun yang akan datang kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan bonus demografi. Artinya jumlah penduduk anak-anak muda itu mendominasi Indonesia. Artinya Indonesia akan sangat bergantung kepada mereka. Nah, dan pada saat itu tantangan, tekanan dunia sangat luar biasa, sangat kompetitif. Kita tidak inginkan Indonesia ini negara yang sangat besar, negara yang sangat kaya luar biasa, kemudian hanya menjadi penonton atau jangan-jangan malah menjadi menjadi objek dari berbagai negara lain gara-gara SDM yang tidak cukup kompetitif. Nah, sekarang kita ini sudah ada lampu kuning memberikan semacam warning bahwa tingkat daya saing kita tuh rendah gitu. Maaf ya, termasuk Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan SMA Negeri 1 Cijeruk itu menjadi salah satu SMA percontohan. Amin. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran tentu bagi kesiapan mereka nanti menghadapi masa-masa yang datang. Maka pesan saya adalah tolong kuatkan soft skill atau karakter-karakter yang sering sudah disampaikan, dibahas untuk dibekali kepada mereka, terutama keterampilan-keterampilan yang diperlukan di abad 21 ini. Ya, misalnya kolaborasi. Nah, ini kolaborasi ini menjadi sebuah keniscayaan nih, bahwa anak-anak muda sekarang itu akan sangat luar biasa ketika mereka membangun satu teamwork, ya, kolaborasi. Kemudian cara-cara atau pembelajaran yang mengedepankan apa yang kita sebut dengan higher order thinking skill, sehingga mereka tuh mampu berpikir produktif, ya, mampu berpikir kritis, analitis dan seterusnya. Dua hal ini, keterampilan berpikir produktif dan soft skill lain, termasuk di dalam soft skill itu adalah, kalau dalam bahasa agama kita, akhlak karimah, akhlak yang mulia. Wah, dahsyat lah. Ya, mudah-mudahan Dika ini menjadi salah satu model kita atau teladan kita. Belajar akademiknya itu maju, kemudian wawasan kebangsaannya oke, agamanya juga Masya Allah gitu. Wah, itu SMA Negeri 1 Cijeruk akan menjadi salah satu SMA negeri terbaik se-Kabupaten Bogor, mudah-mudahan. Di bawah kepemimpinan Ibu. Wah, ini sangat ditentukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah itu panglima di setiap sekolah. Siap. Saya percaya insya Allah Ibu akan mampu membawa nih SMA Negeri 1 Cijeruk menjadi SMA terhebat se-Kabupaten Bogor, insya Allah. Contohnya kan sudah ada nih, Masya Allah. Adika. Nah, subhanallah, terima kasih Ustadz. Di sini, aduh, saya jadi lupa Ustadz atau Habib. Yang ini kan, ya, saya dua-duanya gunakan, nggak apa-apa ya. Satu hal yang saya tangkap bahwa komitmen atau perhatian terhadap generasi muda dari Habib ini sangat apa ya, total. Bahwa ada hal-hal yang harus dipersiapkan terkait dengan soft skill, kemudian kolaborasi, karena di zamannya sekarang betul. Ketika bicara tentang tadi Chromebook, kemudian cloud computing, mengerjakan bersama-sama dan lain sebagainya, itu adalah era digital 4.0 dan lain sebagainya. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai Dika gitu kan. Cuman saya juga ingin ngobrol sama Dika ya. Ustadz minta izin nih Bu Kopsek sama Dika. Dika, tadi kan terkait dengan soft skill, akhlak dan lain sebagainya. Satu hal sebenarnya ketika kita pandemi ya, masuk ke SMA Cijeruk itu pandemi. Apa sih yang kamu lakukan? Sejak kapan kamu di Paskibra hari ini? Di Paskibra kamu aktif Paskibra sejak kapan gitu? Nah, sejak kapan? Semangat. Ini ya. Jadi ini mungkin ngobrol santai ya. Ya. Jadi Dika itu aktif di Paskibra, mengikuti Paskibra itu dari kelas 1 SMP. Karena emang punya cita-cita menjadi Paskibraka, yaitu Dika mendalami materi Paskibra dari mulai PBB, teori pun Dika mendalami sampai kelas 3 itu ada tawaran untuk menjadi Paskibraka nasional katanya. Kamu persiapkan dari sekarang,
Karena kelas 1 itu ada seleksi untuk menjadi paskibraka dari mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Ya, jadi ketika itu bulan Maret itu ada himbauan katanya ada seleksi untuk paskibraka nasional. Untuk paskibraka nasional, Dika seleksi dari tingkat kecamatan dulu. Ya, di tingkat kecamatan alhamdulillah Dika ranking 1. Ya. Untuk dikirim ke tingkat kabupaten. Ya. Kabupaten Dika bersaing dengan 40 kecamatan. Ya. Dika bersaing lagi, alhamdulillah Dika ranking 1 lagi. Setelah itu Dika seleksi untuk ke tingkat provinsi, yaitu ada 27 kabupaten kota, 18 kabupaten, 9 kota. Dika bersaing dengan mereka, alhamdulillah dengan Dika ikhtiar, usaha dan doa Dika ranking 1 untuk dikirim ke tingkat nasional. Dan di tingkat nasional pun kita untuk menjadi seorang pengibar, apalagi bagian pembentang itu sangat diinginkan oleh putra-putra bangsa ya, yang ada di Nusantara ini sangat diinginkan. Dika itu ikut seleksi lagi untuk menjadi pengibar. Jadi seleksinya tuh kita dipilih oleh pelatih, dites 3 orang diseleksi lagi. Jadi yang bagus tuh ditandai oleh pelatih. Nah, ditandai, setelah itu diseleksi lagi, yang bagus ditandai untuk setelah seleksi 3 hari baru dipanggil untuk menjadi seorang komandan 8, pengerekah, pembentangkah. Alhamdulillah Dika terpanggil menjadi pembentang setelah itu. Iya. Ya. Ini kan rekan pendidikan, kalau kita lihat garis besar atau benang merah dari apa yang disampaikan Habib tadi, bahwa soft skill, komitmen, kemudian bagaimana berlatih ya 3 tahun sampai 4 tahun, berarti 4 tahun kan, 4 tahun setengah ya, sampai dengan bulan 7 itu berlatih dan membuahkan hasil, bahwa pada saat ini ada contoh nyata, ada sebuah proses yang kemudian bisa dilihat dan menjadikan role model ya, atau suri tauladan. Saya pikir komitmen-komitmen ini yang perlu disampaikan melalui media, kemudian dan lain sebagainya. Nah, saya minta ke Habib nih sebentar. Setelah apa yang disampaikan oleh Dika tadi, ada hal yang mungkin perlu ditambahkan gitu dari Habib untuk Dika, maka saya menggarisbawahi, bukan untuk Dika ya, tapi untuk yang lain, bahwa ternyata memang kesuksesan itu harus dimunculkan atau dihadirkan dengan tekad yang kuat, kerja keras, kena lelah ya, ulet gitu ya. Dan yang ketiga tentu saja doa dan restu dari orang tua. Itu, dan tentu juga bimbingan dari para guru. Ini 3 hal yang menurut saya harus diperhatikan oleh semua pihak. Kalau kalian anak-anak muda ingin sukses, pertama harus ada tekad keras, niat yang kuat, cita-cita dibentangkan setinggi langit. Kemudian wujudkan dengan kerja keras ya, kerja cerdas gitu ya. Yang ketiga tentu minta dukungan doa dan restu dari orang tua, dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari para guru. Nah, 3 hal ini insya Allah apabila dilakukan, yakin sukses di depan mata insya Allah. Amin. Ya, tadi saya lihat juga sudah diingatkan bahwa kita sudah di penghujung acara ya. Ustadz masih Habib masih ada beberapa agenda lain untuk melakukan kunjungan kerja, menarik aspirasi ya, menampung aspirasi, melakukan pemantauan, bagian juga dari koreksi di apa yang sudah dilakukan oleh eksekutif. Ada hal terakhir yang mau disampaikan Habib, mangga? Ya, saya titip pesan buat Dika, lanjutkan perjuangan. Siap Habib. Lanjutkan misi yang sangat mulia ini. Ajak teman-teman untuk bisa mengikuti jejak bagaimana menjadi anak muda yang memberikan kontribusi yang positif bagi negara kita. Masya Allah. Dika, terakhir nih untuk Dika. Habib sudah, Dika ada yang mau disampaikan di penghujung terakhir, di proses ini, karena banyak yang kangen ya. Dika udah selesai bentang terus belum ketemu nih ya. Gimana perasaannya, pengen ketemu teman atau gimana nih? Yang pertama emang ngerasa kangen juga ya ketemu teman, emang ingin rasa sekolah tatap muka itu emang ingin. Alhamdulillah Senin mulai tatap muka, dan Dika juga punya quote satu ini. Kalau kalian punya mimpi itu bangun ya. Mimpi itu milik mereka yang berani bangun untuk mewujudkannya. Kalau kalian ingin terbentuk, maka kalian harus terbentur dulu. Iya. Maka Dika punya kata-kata terbentur baru terbentuk gitu. Oke.
Itu seperti ucapan Tan Malaka kalau nggak salah ya. Oke, tetapi nggak masalah. Quote itu sangat bagus ya, inspiratif. Ada banyak terbentuk. Ketika kamu bermimpi, banyaklah bermimpi. Dan apa yang harus kamu lakukan adalah bangun untuk meraih mimpi itu. Saya catat quote itu. Terima kasih rekan pendidikan Merdeka. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Pak Habib Fahmi Al Idrus. Ya, ada di sana. Kemudian juga ada Dika Ambia dari Kecamatan Cijeruk. Jadi kalau kita lewat ke sana pasti. Punten Habib, tinggal di mana sekarang? Di Depok. Di Depok ya sekarang. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Terima kasih. Sekali lagi terakhir, saya selaku pembawa acara Sultan Andika di Radio Suara Pendidikan Merdeka 107,7 FM SMA Negeri 1 Cijeruk. Mohon pamit. Hal-hal baik kebenaran datangnya dari Allah, segala kealpaan, kehinaan dan lain sebagainya semata-mata karena saya secara pribadi yang alpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.